Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semua? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, adakah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing? Dalam hati berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita doakan hari ini menjadi ladang pahala untuk semua. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bapak masuk di kelas 12 dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, boleh dibuka di bab 1 pada kalian. Sabar dalam menghadapi masalah, musibah atau ujian. Baik. Oke. Fokus. Di bab 1, sabar dalam menghadapi musibah ujian, ada beberapa ayat Al-Qur'an, ya. Sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus Bapak tampilkan, nanti akan Bapak sebutkan saja. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa-siswi harus bisa melafazkan Quran surah Al-Baqarah ayat 153, 155 dan 156 yang hari ini akan kita baca. Kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa-siswi mampu mengartikan dan membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 153, 155 dan 156. Yang ketiga, siswa-siswi mampu mempraktekkan kepada kehidupan sehari-hari tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Baik, anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah, di sini Bapak menampilkan sudah tadi, kita masukkan saja. Oke.
yang kita pelajari hari ini. Oke, di sini perhatikan. Ada 3, bukan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ya, ada 5 gambar yang harus kalian beri keterangan. Kalian tuliskan sebagai tugas kalian hari ini. Yang pertama gambar orang sakit. Ini lebih tepatnya seperti peristiwa terjadi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 lalu ya. Kita semua mengalami ya. Oke, gambar yang kedua adalah gambar ketika pergi sekolah. Orang-orang tidak bersalaman lagi seperti biasa, tapi bersalaman seperti ini ataupun seperti ini ya. Gambar yang ketiga adalah sabar dan berdoa. Yang mana kalau diilustrasikan di gambar itu gambar seorang tenaga medis yang minta bantuan Tuhan, minta bantuan Allah perihal siapa yang tidak tahu yang dilakukan oleh para tenaga medis kan? Garda terdepan. Keempat adalah berdoa. Kita di rumah, baik agama apapun, selama kemarin ada musibah itu, wabah itu, kita semua berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Baik, dan yang kelima adalah bersedekah atau berbagi satu sama lain. Yang mana musim ini fase paceklik, seseorang tuh ini kehilangan pekerjaannya, kepala rumah tangga hilang pekerjaan, akan hilang nyawa, benar kan? Ya, oke baik, anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambar di depan ini menjadi tugas kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan. Setelah itu dikumpulkan ke Bapak. Sembari hal itu nanti bila selesai dikumpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal baik untuk kita semua. Amin. Amin. Ayat Quran surah Al-Baqarah yang menjadi landasan kita untuk pembelajaran hari ini. Ya, baik. Nanti kita akan baca bersama-sama. Bapak yang baca, setelah itu baru kalian. Paham? Oke. Silakan dilihat di buku atau dilihat di papan tulis sama dengan yang Bapak lampirkan ini. Oke. Di situ ada Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Oke, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Lanjut ayat yang selanjutnya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat selanjutnya, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, silakan Akbar baca arti ayat yang 153 Akbar. Di bukunya ada apa atau lihat di depan 153 Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman. ya fokus Akbar. Ayo Akbar, semangat. Oh siap, bagus. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, Dafa, arti 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke. Rezeki Wahyu, silakan. Ayat 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Tepuk tangan untuk kalian semua.
membaca bersama-sama dan menerjemahkan walaupun masih melihat, setidaknya ada upaya yang dilakukan. Baik, pasti kalian familiar dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kita mendengar kalimat itu berpikir ada kabar duka. Tapi sebenarnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan ketika kita mendengarkan kabar tidak baik, musibah, benar. Bencana alam, teman sakit, keluarga kecelakaan, meninggal pastinya, ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, buntu misalnya. Tapi ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih artinya kalau kita pahami? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, apa sih yang kalian kejar? Apa sih yang kalian inginkan? Pada sesungguhnya kalian itu adalah milikku, kata Allah. Jadi kita itu semua akan kembali kepada Allah. Oke, baik. Sampai sini paham? Oke, baik. Anak-anakku, dari ketiga ayat tadi bisa kita ambil garis besarnya, ya. Di situ kita salah satu media pembelajaran kita lakukan dengan melihat di proyektor guna membaca ayat. Nanti ada juga tugas dari Bapak dalam bentuk LKPD yang harus kalian selesaikan setelah di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak ingin tahu dengan kalian, apa sih itu sabar? Apa itu sabar? Oke, tepuk tangan. Apa itu sabar? Oke, sabar. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Itu dari makna sabar ya. Kita semua pasti punya contoh. Oke, baik. Sebagai saat ini kita berada di kehidupan yang pastinya kita dituntut untuk sabar. Setiap manusia harus wajib sabar. Sebuah identitas wajib yang harus dimiliki oleh setiap manusia, ya. Semua manusia wajib sabar. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak desain untuk kalian untuk jadi pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Namun semuanya Bapak akan tanyakan dengan pertanyaan yang sama. Silakan kalian coba lihat di depan. Oke, pertanyaan yang pertama. Musibah atau ujian apa yang sangat berbekas di hidup Anda? Iya, besarkan suaranya. Oh, pernah kecelakaan motor sampai patah tangan. Musibah apa yang sangat berbekas di hidup Anda? Seseorang, oke. Musibah apa yang paling berbekas di hidup Anda? Oke, baik. Oke, itu contoh dari teman kalian yang kena musibah. Kita semua pernah kena musibah kan? Bapak kena musibah, kalian kena musibah, ya kan? Ergi pernah kena musibah? Nah, Alvin pernah kena musibah? Pernah, semua. Ya, oke. Pertanyaan pertama, mungkin bisa tenang kalian melewatinya. Pertanyaan kedua, kok naik? Oke, pertanyaan kedua harus kalian jawab. Oke, hal apa yang Anda rindukan ketika Anda bersama orang tua Anda? Oke, bisa disiapkan jawabannya. Bapak akan menanya di antara kalian, hal apa yang Anda rindukan ketika bersama orang tua Anda? Akhir, silakan jawab. Hal apa yang Anda rindukan dari kebersamaan bersama orang tua Anda? Makan bersama, baik. Anda, hal apa yang Anda rindukan ketika bersama orang tua Anda?
jalan-jalan lah ya. Oke. Hal apa yang Anda rindukan dari orang tua Anda? Oke. Secara signifikan, hal apa yang Anda rindukan dari orang tua Anda? Sholat bersama. Oke. Oke, pahami? Ya. Hal apa yang Anda rindukan dari orang tua Anda? Ya. Paham ya? Silakan kalian siapkan jawaban itu dalam hati kalian masing-masing. Oke? Paham ya? Oke. Pertanyaan ketiga. Bila mereka sudah tiada, apa yang Anda rindukan dari mereka? Oke, Rizky Wahyu kasih pendapat apa bila mereka sudah tiada, apa yang kalian rindukan dari mereka? Dari mereka, bila mereka sudah tiada, apa yang Anda rindukan dari mereka? Sholat. Oke, nice. Bila mereka sudah tiada, apa yang Anda rindukan dari mereka? Hah? Ocehan ya, nasihat lah ya. Bila mereka sudah tiada, apa yang Anda rindukan dari mereka? Ya, nasihat, mantap. Kami. Oh, bisa tertawa. Oke, baik. Itu semua musibah. Ya. Pertanyaan pertama tadi kita harus berasumsi semua kita punya musibah. Di pertanyaan kedua tadi apa yang kalian rindukan ketika bersama orang tua Anda? Mengingat kita mungkin ada yang sedang saat ini jauh dari orang tua, ada yang saat ini mungkin jauh karena orang tua kerja di luar kota, atau mungkin memang karena sudah tiada. Nah, yang ketiga, bagi orang yang sudah pernah merasakan pasti betapa tahunya rasa kehilangan salah satu di antara mereka atau kedua-duanya. Ya, oke. Sekarang Bapak kasih kalian gambar resmi. Seorang anak, perhatikan, seorang anak pasti merindukan orang tua. Pertanyaan yang ketiga ini, Bapak minta pendapat kalian semua. Silakan kalian tuliskan di dalam sebuah kertas, dan tuliskan di dalam sebuah catatan kalian, ya. Silakan tuliskan satu kalimat saja yang kalian rindukan dari orang tua kalian. Silakan kalian tuliskan di dalam kertas atau di kertas buku catatan kalian satu kalimat saja, singkat, padat dan jelas. Dan Bapak minta kalian akan mengucapkannya satu persatu. Baik, tanpa merobek kertas silakan tulis saja satu kalimat saja. Saya rindu begini. Saya rindu. Baik. Satu kalimat saja, tidak usah lebih. Satu kalimat saja, satu, cukup satu. Iya, satu kalimat. Satu kalimat itu beberapa kata, 3 kata atau 4 kata. Oke, sudah. Satu kalimat saja yang kalian harus tuangkan di sebuah tulisan. Bila mereka sudah tiada, apa yang kalian rindukan dari mereka? Oke, baik. Oke, yang sudah, Ergi silakan sebutkan. Kasih sayang. Paris silakan sebutkan. Akil silakan sebutkan. Memerintahkan sholat berjamaah ya. Kamu, apa yang kamu rindukan yang sudah kamu tuangkan dalam tulisan? Ya, akrab dengan mereka baik. Kamu, perhatian mereka. Kamu, kasih sayang kamu. Ngobrol bersama kamu. Nasihat kamu. Sholat bersama kamu. Kamu. Oke, kamu. Ngobrol. Yang di belakang, apa yang kau rindukan
bila mereka telah tiada? Perhatian, kamu? Marahnya, oke. Kamu? Oke, kamu? Nasihat, kamu? Momen bersama, oke, kamu? Oke. Curhat. Oke. Oke, kamu? Kasih saya. Oke, kamu? Kamu? Oke, kamu? Makan bersama. Oke. Oke, baik. Sudah semua kalian menjawab? Ya. Sebuah gambaran kecil yang mungkin bisa kalian ungkapkan saat ini melalui kertas. Baik. Itu sedikit materi pada hari ini. Jadi 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan pemantik kita pada hari ini tentang materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, asumsi latar belakang ayat yang dilakukan adalah ayat tentang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153, 155, 156. Oke, baik. Sebentar, Bapak akan tunjukkan kepada kalian runut dari semua materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian saksikan video ini. Bentar ya. Oke, tenang semua. Dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa setiap manusia dituntut untuk menghadapi ujian dan musibah yang ada. Baik. Yang menimpa yang terjadi. Oke, baik. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita, sehatkan keluarga kita, bebaskan kita dari segala masalah. Mudah-mudahan yang kelas 12 lulus PTN, lulus jadi polisi, tentara, lulus kedinasan, 2025 haji atau umroh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.